adik-adikku semuanya, apa kabar sore hari ini? Wah, sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih di depan handphone semuanya. Sudah pada siap untuk memuji Tuhan belum? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Wah, sudah pada siap nih. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian ya. Judulnya Burung Pipit yang Kecil. Ada yang tahu burung pipit itu seperti apa? Nah, yuk kita nyanyi sama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, adik-adik, di sini ada yang tahu nggak Bapak Abraham siapa? Ayo, ada yang inget nggak lagunya seperti apa? Bapak Abraham itu yang anaknya ada banyak. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kepala atas kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, putar-putar langsung duduk. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat sebuah pujian. Nah, tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan dulu nih. Nah, kita sambil memberikan persembahan, kita nyanyi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Hebat ya, keren. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ayo, nyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Dan sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya. Yang berdoa hari ini persembahan Dede Vincent ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat sepanjang satu minggu
ini. Terima kasih kami sudah berkumpul di ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tegosan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ayo bernyanyi sama-sama. Kita hitung. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Bersama Yesus, sukacita selalu. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih Kak Sela sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Kita semua sudah bersukacita, sudah semangat ya. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini ya adik-adik ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami Tuhan. Buat kami juga tenang Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau akan sampaikan melalui firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tante Eli yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tita Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. iya. Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya.
Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Adik-adik masih ingat ayat hafalan kita minggu yang lalu? Ya, masih ingat? Yuk kita sama-sama yuk, kita ulangin yuk. Nah, 1, 2, 3. Daniel 2 ayat 22b. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Iya, semuanya udah hafal. Tante Eli seneng banget, banyak yang hafal ya. Tapi Tante Eli rindu loh sama adik Greta, sama adik Vincent, sama kakak Gwen ya. Pengen lo lihat wajahnya lo, kirim videonya dong ya. Kirim videonya ayat hafalan ya. Baca juga boleh ya, kalau kepanjangan dibaca juga boleh ya. Yuk adik-adik, masih ingat cerita kita minggu yang lalu tentang patung yang menjadi mimpi Raja Nebukadnezar, masih ingat?
yang bisa diartikan oleh Daniel. Ya, masih ingat kan? Iya, patung itu adalah patung orang, patung manusia yang besar sekali ya. Jadi mimpinya Nebukadnezar, kepalanya terbuat dari emas. Itu melambangkan Nebukadnezar sendiri, Raja Nebukadnezar dengan kemegahannya, dengan kemegahan juga daerah Babel ya adik-adik ya, daerah kekuasaannya. Nah, dari pinggang ke atas ya terbuat dari perak. Terus dari pinggang ke bawah terbuat dari tembaga. Kakinya terbuat dari besi. Pahanya terbuat dari besi, kakinya terbuat dari besi campur sama tanah liat ya. Tanah liat kan nggak kuat adik-adik, pas kena batu tanah liatnya pecah, lalu patungnya ambruk, hancur semuanya ya. Nah, melihat itu, mendengar itu, Raja Nebukadnezar menjadi takut ya. Takut terus Raja Nebukadnezar karena Daniel bilang walaupun dia negerinya megah, negerinya besar, kuat, tapi suatu saat juga akan hancur ya. Nah adik-adik karena takut, dia takut juga sama Tuhan ya, dia percaya sama Tuhan. Tapi sayang adik-adik, percayanya cuma sebentar. Setelah itu sombongnya keluar lagi. Wah, saya kan dilambangkan emas kan bagus ya, emas tuh hebat, berkilau ya, kalau kena sinar berkilau. Nah terus dia bilang, oh berarti saya paling hebat nih. Wah kalau begitu saya mau bikin patung kayak saya, mirip yang kayak mimpi saya. Tapi saya nggak mau katanya, patungnya campuran bahannya ya, ada peraknya, ada tembaganya, ada besinya, ada tanah liat. Dia nggak mau, dia maunya bikinnya semua dari emas. Wah, patungnya terbuat dari emas semuanya ya adik-adik. Jadi dia buat patung yang tinggi adik-adik, tingginya 30 meter, terus lebarnya 3 meter patung, jadi gede banget, tinggi banget adik-adik. Nah setelah itu patungnya kan ditaruhnya di Lembah Dura. Lembah Dura itu adik-adik tempatnya dekat sama kota Babel ya, kota Babel dekat ya. Nah di Lembah Dura ini patungnya ada. Terus dia panggilnya adik-adik, kepala prajuritnya dipanggil. Coba katanya umumkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pejabat ya yang ada di Babel ini, semua harus kumpul di Lembah Dura. Ya, semua harus kumpul. Nanti setelah ada bunyi sangkakala ditiup, terus ada bunyi-bunyian dari musik katanya, semua harus sujud menyembah kepada patung. Ya. Nanti kalau ada yang tidak mau menyembah akan dilempar ke dapur perapian. Wah adik-adik, adik-adik masih ingat 3 orang temannya Daniel yang diangkat menjadi gubernur besar di kota di Babel. Masih ingat siapakah itu? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Nah ketiga temannya Daniel juga, karena dia pejabat, dia gubernur, dia juga harus hadir adik-adik. Harus hadir di pentabisan patungnya Raja Nebukadnezar. Nah pagi-pagi adik-adik semuanya sudah lagi siap-siap mau acaranya mau dibuka adik-adik, mau dilaksanakan. Akhirnya termasuk ketiga teman Daniel juga ada datang ke lapangan itu adik-adik, ke lembah itu ya. Nah setelah itu siap-siaplah mereka. Apa sangkakalanya bunyi adik-adik, bunyi, semuanya sujud menyembah ya, semua sujud menyembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri tegak ya. Dia nggak mau menyembah patung karena dia hanya mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Karena adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego dari mereka masih kecil kayak adik-adik ya, mereka juga ke sekolah minggu. Mereka diajar sama ayah sama ibunya untuk takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan, harus percaya sama Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang mereka percaya. Jadi mereka harus takut dan berbakti kepada Tuhan, tidak boleh kepada Allah lain
ya. Jadi mereka udah ngerti kalau takut sama Tuhan, Tuhan pasti lindungi mereka. Kalaupun mereka harus mati di dapur perapian, mereka percaya mereka akan bersama-sama selalu dengan Tuhan, ya adik-adik ya. Jadi mereka nggak takut ya dengan ancaman dari Nebukadnezar ya. Terus sudah itu ya adik-adik, kan ada pengawasnya adik-adik. Begitu mereka sujud menyembah, ada pengawas, yaitu para tentaranya yang melihat gitu, melirik adik-adik ya, siapa yang tidak menyembah. Ternyata adik-adik begitu dilihat hanya 3 orang yang tidak menyembah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah setelah selesai acara, ini tentara yang ditugaskan untuk melihat, dia laporan kepada raja bahwa ada orang yang tidak mau sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar, yaitu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang adalah gubernur yang dipilih dari orang-orang Yahudi ya adik-adik ya. Dia adalah orang tawanan. Nah akhirnya marah Raja Nebukadnezar, marah besar adik-adik. Setelah itu dipanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, ditanya, kenapa kamu tidak mau menyembah patung yang saya buat? Terus dia bilang apa? Saya hanya mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Di luar itu saya tidak mau menyembahnya. Ya, terus kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api. Tetap saya hanya menyembah Allah yang hidup. Kalau gitu saya kasih kesempatan sekali lagi. Kamu sembah itu patung yang saya buat, atau kamu akan masuk ke dapur perapian. Kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku, ya. Tapi kami tetap percaya kepada Tuhan Allah kami, yaitu Tuhan Allah yang hidup. Nah adik-adik, merah Raja Nebukadnezar mukanya karena marah besar adik-adik ya. Dia marah besar. Nah terus itu dia panggil orang yang bertugas untuk dapur perapian, bikin katanya panasnya 7 kali lipat dari yang sekarang. Bikin panasnya 7 kali lipat. Oke, setelah itu ikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, masukkan ke dapur api. Wah adik-adik, panasnya orang-orang yang di dekat dapur perapian tuh adik-adik ya, banyak yang nggak kuat. Ada yang mati karena kepanggang adik-adik, karena panas sekali. Nah akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Dan orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego adik-adik semuanya mati kepanggang karena terlalu panas. Nah setelah itu mereka melihat semua adik-adik ke arah perapian, apa yang akan terjadi ya. Terus apa nih, pasti kebakar nih, pasti ini. Jadi raja juga nggak pergi adik-adik, ngeliatin terus ya, ngeliatin ke dapur perapian. Terus dia bilang sama pengawal, tadi kamu kan masukin yang orang terikat 3 orang ya, itu kok ada 4? Enggak Tuanku, 3, tadi kami masukkan 3, betul. Itu ternyata 4, terus mereka kok nggak terikat, mereka berjalan-jalan di dalam ya. Mereka berjalan-jalan. Akhirnya raja panggil, hai api Allah, keluar katanya, keluarlah kalian. Terus Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar adik-adik. Sampai di luar dilihat, rambutnya nggak kebakar, bajunya tetap adik-adik nggak kebakar juga, nggak ada luka-luka bakar sedikit ya, nggak ada sama sekali. Baunya juga nggak ada bau asap adik-adik, nggak ada. Wah di situ Raja Nebukadnezar ketakutan adik-adik, ketakutan ya, karena Tuhan Allahnya, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia bilang sudah mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan ketiga abdi Allah ini. Akhirnya raja bilang, mulai hari ini tidak boleh ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya adik-adik, luar biasa ya adik-adik ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut walaupun mereka diancam akan dimasukkan ke dapur perapian, karena dia percaya bahwa Allahnya Allah yang hidup
Allah selalu ada untuk dia, akan selalu akan selalu menjaga dia ya, menjaga mereka. Jadi mereka nggak takut, mereka harus kehilangan jabatannya sebagai gubernur ya. Mereka nggak takut, semuanya nggak takut. Yang penting cuman Allah satu-satunya yang mereka akan takut, mereka akan berbakti, mereka akan hormati, mereka akan cintai. Hanya satu, yaitu Allah yang hidup ya adik-adik ya. Nah setelah kejadian itu adik-adik, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego mati? Tidak ya, karena dia percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan menjaga dia tidak tersentuh oleh api sedikit juga ya. Wah dahsyat. Lalu apakah dia kehilangan jabatannya sebagai gubernur? Oh tidak, ternyata dia tidak kehilangan jabatannya, dia tetap menjadi gubernur. Dan yang ketiga apa? Raja Nebukadnezar percaya dengan penuh bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa. Dan dia bilang kepada rakyatnya tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya adik-adik luar biasa ya. Jadi adik-adik, kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, kita juga harus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ya adik-adik ya. Jadi kita harus, walaupun masih kecil, kita harus rajin ke sekolah minggu, kita harus rajin dengar firman Tuhan, kita harus rajin untuk mentaati firman Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia taat terus ya sampai titik darah penghabisan, sampai dimasukkan ke dalam perapian pun dia tetap percaya Tuhan. Kita juga harus percaya Tuhan dari kecil sampai besar, sampai kita nanti kembali kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya Tuhan ya. Gak boleh kita tidak percaya sama Tuhan, tidak menghormati Tuhan, kita tidak boleh. Karena kalau kita tidak percaya Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak berbakti kepada Tuhan, kita pasti binasa ya adik-adik ya. Kita tidak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga ya adik-adik. Nah kita harus tetap percaya Tuhan. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan, dari Lukas 4 ayat 8b. Lukas 4 ayat 8b ya. Jadi kita baca sama-sama ya. Udah, kalau ada yang punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Lukas 4 ayat 8b ya. Tante Ali bacain ya. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, sekali lagi Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti ya. Adik-adik tolong ya, kirimkan videonya, Tante Eli tunggu ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Kau mengajarkan kepada kami agar kami anak-anak-Mu Tuhan, kami harus berani, kami harus menghormati Engkau, kami harus percaya sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami, tidak ada yang lain ya Bapa. Bapa di surga, ajar kami selalu taat kepadamu, selalu mau untuk menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat kepadamu, anak yang hormat kepadamu, anak yang mencintai Engkau dan hanya berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu Tuhan hari lepas hari. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai minggu depan. Shalom. Adik-adik, nggak terasa ya, ini udah mau berakhir ibadah online kita nih. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi. Dan semoga besok
yang sudah kembali beraktivitas, kembali ke sekolah, tatap muka sama gurunya, tetap sehat selalu ya, tetap semangat belajar. Semoga adik-adik mendapatkan prestasi yang membanggakan ya. Nah adik-adik, sebelum menutup perjumpaan, kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan adik-adik untuk hari ini berkumpul untuk ibadah online hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup perjumpaan ibadah online hari ini ya Tuhan. Kami sebagai kakak-kakak yang melayani di GSC Arasi, Tante Eli, Kakak Yati dan Kakak Sela, mengucap syukur kepada adik-adik ya Tuhan. Walaupun kami tahu kami masih melayani dan masih banyak kekurangan dalam melayani adik-adik ya Tuhan, tapi kami berusaha selalu untuk memberikan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka yang besok akan beraktivitas dan mulai bekerja kembali ya Tuhan. Berkati juga adik-adik yang sudah kembali ke sekolah tatap muka ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan, dan berkati juga studi mereka ya Tuhan. Untuk orang tua mereka, berkati juga pekerjaan mereka, berkati juga kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, jamahlah setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur dan mengucap terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Bapa yang sudah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adikku semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Daniel 2 ayat 22b, dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22b, dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22b, dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22b, dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22b, dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 22b, dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Yesus